Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pembahasan tentang produksi tulisan pendek. Anggota kelompok Briliantina Saraswati, Muhammad Rais Rabbani, dan juga Sadanida Safitri. Produksi tulisan pendek adalah suatu bentuk kegiatan menulis untuk menghasilkan suatu karya tulis yang singkat, padat, dan jelas. Produksi tulisan pendek contohnya adalah seperti esai, artikel, dan makalah. Pembahasan pertama adalah esai. Esai merupakan sebuah karya tulis yang menyajikan suatu masalah, mengemukakan imajinasi, dan pendapat pribadi yang didukung oleh kumpulan data dan kemudian disimpulkan. Tujuan penulisan esai. Esai memiliki tujuan untuk menyalurkan pendapat dan pemikiran penulis dari sebuah masalah yang ingin diakui keberadaannya. Teknik penulisan esai ada dua, yaitu berdasarkan pendapat dan pandangan pro dan kontra dari pembaca. Teknik pembuatan esai berdasarkan pendapat dan pandangan yang pro. Teknik ini terdiri dari pendirian, dukungan, kesimpulan yang menjurus pada pro kepada suatu masalah yang sedang dibahas. Teknik ini mengemukakan pendirian, sikap, wawasan penulis atas suatu topik, kemudian memberikan alasan-alasan yang mendukung pendirian dan akhirnya dapat disimpulkan apa yang ingin dipaparkannya. Sedangkan teknik pembuatan esai berdasarkan pendapat dan pandangan yang kontra, teknik ini terdiri dari pendapat sanggahan, pendirian yang menjurus pada kontra dalam suatu masalah yang dibahas. Teknik ini berdaya guna untuk menyerang dan menyanggah pendapat orang lain sekaligus mengemukakan pendapatnya sendiri. Setelah itu menarik kesimpulan yang menegaskan pendirian. Artikel merupakan sebuah jenis tulisan yang berisi pendapat atau pandangan seseorang yang disertai data dan fakta terhadap sebuah isu aktual. Ditulis dengan bahasa singkat, padat, dan jelas yang kemudian dimuat di surat kabar, internet, dan sebagainya. Jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel yang pertama, artikel eksploratif. Artikel ini berusaha mengungkapkan fakta berdasarkan kajian dari penulisnya. Jenis artikel ini cocok untuk menguraikan penemuan-penemuan baru. Yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel ini menerangkan sesuatu yang dapat dipahami pembacanya. Dengan membaca tulisan ini, pembaca akan memahami sebuah fenomena. Dengan kata lain, jenis artikel ini memberikan pencerahan pada masyarakat yang kebingungan tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, artikel deskriptif. Artikel ini menggambarkan sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga pembacanya dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang keempat, artikel prediktif. Artikel ini berisi perhitungan, prediksi atau ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi artikel ini bukan berarti suatu ramalan yang tidak mendasar. Prediksi yang disampaikan memiliki dasar dari hasil berbagai analisis terhadap data dan fakta yang ada. Yang kelima, artikel preskriptif. Artikel ini memberikan tuntutan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Artikel ini biasanya bersifat aplikatif dan praktis sehingga pembacanya dapat langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teknik penulisan artikel. Yang pertama, menentukan topik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik, yakni 1. Topik yang sedang menjadi kecenderungan atau tren, atau dengan tren yang kita buat atau ciptakan sendiri. 2. Memilih topik dekat dengan sasaran membaca kita. Ketiga, topik yang kita kuasai. Hindari topik yang tidak kita kuasai. Yang keempat, biasakan memilih mengikuti peristiwa yang berkembang untuk bahas tulisan. Untuk bahan tulisan. Yang kedua, membuat judul yang menarik. Judul merupakan pusat perhatian pertama dari pembaca, sehingga judul haruslah menggambarkan sekilas tentang isi dari bacaan dan menarik minat mereka. Yang ketiga, pastikan membuat subjudul. Subjudul diperlukan untuk membantu menggolongkan dan membatasi pembahasan tulisan secara keseluruhan. Yang keempat, lead yang menggoda. Lead alias teras adalah sebuah tulisan pembuka yang menjadi perhatian penting bagi pembaca. Lead yang menarik akan merangsang pembaca untuk terus membaca isi dari artikel. Yang kelima, memfokuskan gagasan.
Memfokuskan gagasan yang sesuai dengan tema yang sedang diangkat, bukan basa-basi yang tidak sesuai dengan konteks. Yang keenam, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan akan membuat penulis lebih mudah menentukan maksud dan arah tulisan. Kemudian, panduan untuk membuat kerangka tulisan. Yang pertama adalah paparan fakta seputar tema yang akan dibahas. Yang kedua, penilaian atas fakta-fakta itu dari sudut pandang atau sudut pandang dan aturan. Yang ketiga, kumpulan bahan-bahan pendukung argumentasi. Yang keempat, kesimpulan. Yang ketujuh, memilih model PDK atau PSP. Model penulisan ini berhubungan dengan jenis karangan yang ditulis. Untuk karangan eksposisi digunakan model PDK, pendirian, pendukung, kesimpulan. Dan untuk jenis karangan argumentasi digunakan prinsip PSP, pendapat, sanggahan, pendirian. Yang kedelapan, membuat sasaran tembak. Penulis menentukan sasaran tulisan dengan menanggapi tulisan orang lain. Yang kesembilan, menetapkan atau mempertanyakan atau mengunggah. Untuk menentukan artikel, sebaiknya memberikan kesan bagi pembaca seperti mempertanyakan sesuatu atau menulis kata-kata yang mengunggah. Yang ke-10, menyunting. Penyuntingan merupakan tahap terakhir dalam sebuah artikel dengan kegiatan evaluasi dan konteks dan koreksi terhadap proses standar yang perlu dilakukan ketika seseorang telah berhasil membuat sebuah tulisan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu makalah. Apa itu makalah? Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Ciri-ciri makalah yang baik. Makalah yang baik mempunyai ciri-ciri yang khusus agar bisa tersusun rapi dan diselesaikan tepat waktu oleh penulis. Adapun makalah yang baik ialah bersifat logis, objektif, sistematis, jelas, serta kebenaran yang dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu teknik penulisan makalah. Yang pertama, memilih topik. Topik yang dipilih seharusnya tidak terlalu luas dan sempit atau sesuai dengan kaidahnya secara umum. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan makalah ini ialah membuat penulis dapat meyakinkan pembaca atau hanya sekedar menjelaskan suatu proses. Yang ketiga yaitu membuat kerangka. Kerangka dibuat untuk meletakkan berbagai ide mengenai topik dalam format yang sistematis. Yang terakhir yaitu yang keempat, menuliskan teks. Tesis digunakan dengan mengungkapkan topik dan poin penting dalam pembahasan makalah tersebut.